Jumpa lagi di Review TV. Iya, ini adalah smartphone resmi pertama di Indonesia yang pakai Harmony OS. Huawei Nova 9 ini hadir dengan kamera kelas flagship, desain premium dengan harga di kelas menengah. Ya, Huawei Nova 9, smartphone yang hadir dengan warna Starry Blue ini, ketebalannya hanya 7,77 mm dan bobotnya hanya 175 gram, ringan dan tipis. Dengan flagship premium design menggunakan Starry Flash AG Glass. Untuk warna, dia juga akan hadir dengan warna hitam. Spesifikasinya ini menarik untuk smartphone di kelas harga menengah ya. SoC-nya Snapdragon 778 4G, RAM 8GB dengan storage internal 256GB, baterainya 4300 mAh, tapi tenang, dia dilengkapi dengan Huawei Supercharge, SIM tray-nya hanya untuk 2 nano SIM, tidak ada microSD, konektivitasnya 4G, ada Wi-Fi 6, ada Bluetooth 5.2, dan ada NFC tentunya. Untuk security-nya dia punya fingerprint ID, scannernya under display, dan ada face recognition. Lalu sensornya ada accelerometer, gyro, ambient, light, proximity, e-compass. Untuk OS, dia sudah pakai EMUI 12 dan bisa diupdate ke Harmony OS. Layarnya 6,57 inci 3D Curved Display ala flagship dengan panel OLED. Resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 300Hz, dan color gambutnya Full Path P3 Color. 10-bit display dengan 1,07 miliar warna. Kameranya menawarkan flagship camera experience dengan desain Star Orbit Ring. Super sensing main kameranya itu 50 megapiksel dengan sensor RYYB, bukannya f1.9 dengan XD Fusion Engine. Sensor RYYB ini sebelumnya hanya ada di smartphone kelas flagship, contohnya di P-Series. Sensor RYYB ditambah dengan XD Fusion memungkinkan pengambilan gambar di kondisi minim cahaya atau saat ada gangguan cahaya lain, itu gambarnya tetap bisa hasilnya baik. Kemudian ada ultra wide angle camera 8 megapiksel f2.2 dengan field of view 120 derajat. Lalu ada depth camera f2.4, ada makro kamera juga f2.4, ada LED flash juga di sini. Resolusi videonya sampai dengan 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Fitur-fiturnya ada super night shot, super low light shot, ada ultra wide angle video, ada time lapse video, ada slow motion video, dan banyak lagi. Sementara kamera selfie-nya 32 megapiksel f2.0, resolusi videonya juga bisa mencapai 4K 30. Jadi untuk kamera utama, selfie, dan ultra wide semua bisa 4K 30. Untuk kamera selfie-nya dia punya fitur bokeh portrait, dual view video, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang beralih ke Harmony OS. Di awalnya Huawei Nova 9 ini akan hadir dengan EMUI 12, tapi kita bisa beralih ke Harmony OS dengan mengubah region ke Hong Kong, lalu cek software update-nya. Langsung dapat tuh. Harmony OS ini hadir dengan fitur yang menarik karena ada app gallery yang udah jauh lebih lengkap dibandingkan pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, dan ada G-Space yang memungkinkan akses ke Google Play Store dan semua aplikasi yang tersedia di dalamnya, bahkan memungkinkan kita untuk login di beberapa aplikasi. Dia juga punya Super Device. Ini adalah fitur koneksi mudah untuk kolaborasi ke perangkat Huawei lain seperti laptop, tablet, dan earbuds. Lalu ada multi-cam mode. Nah, jadi kalau kalian punya lebih dari satu smartphone dengan Harmony OS, mode ini memungkinkan kita merekam video menggunakan lebih dari satu perangkat secara bersamaan. Oke, kita langsung masuk ke hasil pengujiannya. Antutu 9 di mode normal skornya adalah 470 ribuan, sementara di mode performance ini bisa lompat ke 516 ribuan. Untuk Geekbench 5, single core 777 dan multi-core di 2976. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited, grafiksnya ada di 5644. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, stability-nya mantap di 98,9%. Lalu di CPU throttling test selama 30 menit, kalau kita pakai normal mode tidak ada throttling sama sekali ya. Kemudian di performance mode dia hanya throttling di kisaran 93%. Ini sangat baik. Nah, untuk gaming hasilnya kurang lebih seperti ini ya. SoC yang digunakan memang punya performa yang tinggi. Jadi game-game berat di setting tinggi pun akan nyaman dimainkan di Huawei Nova 9 ini. Oke, untuk pengujian kamera tentunya saya serahkan ke Chris. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Huawei Nova 9 ya teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Dan suara yang kalian dengar ini juga langsung dari smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Tapi ini kondisinya lagi berangin parah di sini, lagi kencang banget anginnya. Jadi nanti saya akan voice over via studio aja ya. Selanjutnya urusan stabilizer juga udah oke. Dari kamera utamanya, kamera ultrawide-nya, sampai kamera selfie-nya itu bisa 4K 30 dan semua resolusinya distabilkan ya, nggak ada kompromi di sini.
Dari segi gambarnya sendiri juga udah detail, tajam. Dari mic-nya termasuk yang bagus di kelasnya, mau kamera utamanya, kamera ultrawide-nya, bahkan selfie-nya udah sangat bagus ya. Untuk kemampuan low light-nya, videonya standar ya, agak noisy dan kurang tajam. Tapi setidaknya masih bisa diandalkan untuk kamera utamanya dan kamera selfie-nya. Kalau kamera ultrawide-nya memang agak kurang ya. Satu kemampuan yang jarang sekali dimiliki smartphone mid-range adalah kemampuan pindah-pindah kamera saat merekam video nih. Di sini kita bisa pindah langsung dari kamera utama ke ultrawide, bahkan sampai ke kamera selfie-nya. Dengan resolusi up to 4K 30. Nggak banyak loh yang bisa kayak begini. Yang juara dari kameranya ini ada di sektor fotografinya. Seperti sampel yang udah kalian lihat tadi, intinya di kelas harganya, kameranya ini juara untuk fotografinya berkat post-processing ajaib khas Huawei. Mau saat terang, gelap, kemampuan fotonya itu luar biasa. Satu hal aja yang agak aneh, entah kenapa night mode-nya nggak gitu beda dengan autonya. Di mode autonya aja tuh udah keren banget hasilnya. Saya kagum dengan kameranya, cuma satu hal aja yang saya harapkan di kelas harganya ini, yaitu optical image stabilizer. Andai ada OIS ini bakal lebih mantep lagi nih. Oke, segitu aja tes kameranya Huawei Nova 9 ini. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Teddy. Lanjut ke pengujian baterai. Untuk video playback 1080p dengan refresh rate di high, baterai habis di 17 jam 43 menit. Ini sangat baik untuk baterainya yang hanya 4300 mAh. Untuk charging, sayangnya Huawei Nova 9 yang dikirimkan tidak datang bersama dengan charger, jadi kita nggak bisa ngetes. Tapi Huawei menjanjikan bahwa ini bisa ngisi dari 0 sampai penuh dalam 38 menit saja. Nah, penasaran soal harganya? Nah, saat video ini tayang, harganya belum diumumkan. Kabarnya akan ada di kisaran 7 jutaan. Setelah harga diumumkan, akan kita tambahkan di dalam deskripsi ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan, smartphone ini sayangnya memang belum memiliki konektivitas 5G. Akan tetapi dengan 5G NSA sekarang yang mendorong perluasan jaringan 4G di Indonesia, rasanya ini tidak akan terlalu mengganggu. Kemudian tidak ada slot microSD, tapi storage-nya udah gede, 256GB. Kemudian apabila ketergantungan pada layanan Google itu sangat tinggi, akan ada beberapa fitur yang memang belum bisa diperoleh, seperti misalnya pembayaran via Play Store. Dari sisi keunggulannya, performa Snapdragon 778-nya terbilang tinggi dan stabil di sini. Daya tahan baterai juga terbilang baik untuk ukuran baterainya. Bodinya tipis, ringan, dan desainnya menarik, terutama di bagian layarnya, di mana dia curve gitu ya. Dan layarnya juga keren karena sudah pakai OLED 120Hz. Kamera juga menarik karena pakai sensor ala P-series. Meski tanpa logo Leica, hasil foto dan videonya tetap keren dan fiturnya lengkap. Dan Harmony OS terbilang nyaman dipakai, terutama dengan adanya App Gallery yang aplikasinya makin lengkap dan dengan tersedianya G-Space. Jadi, kalau kalian mau coba Harmony OS di tahun 2021, ini adalah satu-satunya smartphone resmi yang bisa menggunakan OS itu. Pengalaman menggunakannya pun menyenangkan karena bodi yang tipis, ringan, dan yang penting karena kamera dan layarnya yang mantap banget. Saya Dedi Irfan, Jaga Review TV.